Ramadan itu disambut dengan girang, bukan dengan rasa takut atau rasa sedih. Banyak, Anda mau sampaikan juga banyak beberapa ikhwan 15 Ramadan ini akan begini, ini tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, kita siap-siap harus begini, kita harus begitu. Sampai pada takut orang Ramadan. Ya Allah, gimana sampai ada yang nangis. Kemarin yang nanya kebetulan jamaah, Beb, apa benar katanya 15 Ramadan akan terjadi begini begitu. Ana bilang, kalau orang yang benar-benar cinta sama habaib dzurriyyah Rasulullah, benar-benar ngambil ilmu sama habaib, nggak perlu nanya itu. Lihat aja habaib ada yang ngebahas gituan? Ada gak? Ada gak? Habib Umar bin Hafidh pernah ngomongin 15 Ramadan besok, hati-hati. Ada gak? Enggak. Habib Said Ahmad Al-Maliki pernah ngomong itu. Siapa lagi? Habib Abu Bakar Masyhur, paling ahli tanda-tanda kiamat dah, penemu fikih tahawulat. Pernah gak ngomong intabih Khamis Ashar Ramadan? Pernah Habib Abu Bakar Masyhur? Enggak. Cukup lihat beliau itu jadi hujah. Cukup ente lihat itu ulama-ulama besar, para habaib yang kita yakin beliau itu dapat nadhrah dari salaf. Enggak ada satupun yang ngomong tentang 15 Ramadan. Udah. 10 tahun Ramadan ke belakang tidak antum jumpai pertengahan Ramadan itu hari Jumat, dan itu baru kita temui di Ramadan insyaallah tahun ini. Antum bisa cek kalender. Maka benda langit ini pun menjauh dari bumi. Benda langit ini menjauh dari bumi, mendekat ke matahari. Di saat itu benda ini tidak kuat dengan panas matahari, bisa jadi meledak. Dar. Apakah itu ledakan yang akan didengar di tanggal 15 Ramadan jika 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat? Tahun ini 1441 Ramadan 1441 Hijriah, 15 Ramadan jatuh hari Jumat. Ustadz nakut-nakutin. Oh enggak, saya enggak nakut-nakutin. Saya berbagi rasa takut. Saya enggak mau takut sendirian. Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sah-sah saja. Apa kata Rasul? Bahwa Al-Mahdi dibaiat nanti di bulan Muharram. Diawali dengan terjadi hantaman meteor ke muka bumi pada bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat, masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian baca Subhanallah, Subhanallah. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Maka qadarullah bertepatan 1441 besok ini, pas hari Jumatnya tanggal 15 Ramadan, hari Jumatnya 1441 besok. Apakah ini Allah a'lam? Tapi hadis ini dhaif. Kata Ustaz Syafiq Basalamah, ini hadisnya malah maudhu katanya. Ya, dia bacakan riwayat dari Syekh Ibnu Jauzi. Tapi saya mendapatkan hadisnya hadis yang dhaif. Cukup sebagai informasi bagi kita. Yang jelas tanda-tanda yang lain mendukung. Banyak kejadian-kejadian alam yang mengerikan. Lihat saja, kalau ini benar-benar terjadi berarti sah. Jika belum terjadi, kita berlapang dada, kita senang dan bangga, kita sujud syukur, dan kita diberi oleh Allah kelampangan dan kesempatan lagi ke depan. Jika terjadi, jika tidak, bersyukur kita sama-sama. Jika terjadi, harusnya setelah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab akan banyak bencana-bencana alam yang mengerikan yang akan terjadi. Baik Indonesia, baik Asia Tenggara, baik Asia Tengah, baik Arab, Afrika, Amerika, Eropa, negara-negara di dunia akan menyaksikan banyaknya kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Hadis ini tidak benar. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Dan juga Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu, mengatasnamakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Uqaili
rahimahullahu taala, seorang pakar hadis, dia mengatakan laisa li hadzal hadis aslun an thiqatin wala min wajhin sabitin. Kata Imam Al-Uqaili, hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya, bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa hadithun gharibul matani, hadis ini aneh matannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis, kan gitu. Jangan disampaikan begitu saja. Ini riwayatnya hanya dalam hadis, dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Mengingkari satu hadis mutawatir kafir, dia murtad. Di bawah mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 levelnya. Level yang tertinggi hadis ahad adalah hadis sahih. Level pertengahan adalah hadis hasan. Dan level paling bawah adalah hadis dhaif. Oke. Ketiga level hadis ahad ini masih diakui oleh para ulama hadis sebagai qaul Rasulullah, perkataan Rasulullah SAW. Hanya saja dari start ke finish berapa lama ini menjadi perbincangan para ulama ahli hadis. Ternyata terdapat hanya riwayatnya dari hadis ahad, bukan hadis sahih, tapi hasan li ghairihi dan dhaif. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau hadis dhaif untuk apa Ustaz disebut di kita? Ini yang perlu saya cuci kembali, saya brainwash kita semua. Jangan buruk sangka dengan hadis dhaif. Sebab apa? Hadis dhaif bukankah masih diakui oleh para ulama hadis sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif kalau disampaikan kepada orang wajib menyampaikan status hadis itu kepada orang yang mendengar, agar orang tidak menyangka ini hadisnya sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah, dibina di atasnya keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan pokok agama. Dalam urusan usuluddin tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan lebih tinggi di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif dalam masalah fadilah amal atau fadail amal dapat diterima, bisa diamalkan dan bisa dijadikan dalil dan hujjah. Makanya ini pasti ada kitab fadilah amal tak? Ada ya. Di kitab fadilah amal ini yang dipegang oleh saudara dan sahabat seiman kita dari jamaah tabligh, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Sepakat para ulama ahli hadis dhaif dapat dipakai dalam urusan fadilah amal. Oke. Yang keenam, A dan B. 6A. 6A, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja. Ketika Habib berkata, Kiai berkata, Ustadz berkata, ulama berkata, MUI berkata, Dai berkata, guru berkata, tiba-tiba muncul qala Rasulullah berkata, hadisnya dhaif. Sepakat para ulama hadis mengatakan qala Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Itu 6A. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong dimuliakan. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan, tapi dalam masalah fadilah amal, dalam masalah keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan, seperti hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan di ghairihi. Kemudian dinaungi hadis yang sahih dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu. Ada syarat-syaratnya. Ini bukan fadilah amal, ini sudah masuk bab gaib ini.
Ini masuk masalah akidah manusia. Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini, karena ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, apa kata Rasul? Maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka. Ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi, sekarang menuju ke bumi. Ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya, jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Tunggu saja, kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita dari mana sumbernya? Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya, dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Asli siap lah. Rabiul Awal sekarang, tahun kalau 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, 5 bulan lagi. Siap-siap kan lah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong, karena kan tak ada bukti realnya, tak ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja, ini bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat, dimulai dengan kata inna, saya akan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas ya? Nggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Nah, jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika udah buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tanda ini, supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaan.